Baik, terima kasih Bu Eni. Mohon maaf suara saya bisa terdengar Bapak Ibu. Terima Bu Eni ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Bu Eni sudah memberikan pemaparan secara singkat tentang sekilas tentang apa itu budaya positif, di mana budaya positif tersebut dapat menumbuhkan motivasi pada diri anak didik kita. Untuk itu supaya bisa mewujudkan hal tersebut, kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia ya. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. 2, kebebasan. Mohon maaf, kebutuhan hidup, bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Untuk lebih jelasnya bisa saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya, atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya sandang, pangan, dan papan ya. Termasuk kebutuhan fisiologis karena sangat penting, karena otomatis berpengaruh kepada psikologi seseorang. Dan yang kedua adalah, Pak Farid. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, demikian tadi kelima dasar kebutuhan manusia oleh
tokoh Abraham Maslow ya. Berikutnya untuk lebih jelasnya lagi bisa saya lanjutkan ke Bu Eni, saya serahkan kembali ke Bu Eni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bertanya Bu Eni. Yang pertama saya ingin menanggapi apa yang disampaikan teman-teman tadi sudah sangat baik. Dari pemaparan, cara menyampaikan, pembagian waktu sudah baik sekali. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Tadi kayaknya belum dibahas nggih Bu ya prosesnya, caranya nggih. Masih belum nggih? Nggih. Sedangkan kan kadang-kadang kalau misalkan tadi yang kalau enggak salah yang mencontohkan Bu Tias kalau misalkan ada anak terlambat. Misalkan nih yang terlambat geruduk-geruduk. Nah, kemudian kadang itu kan juga Bapak Ibu kondisi emosinya juga dari rumah atau gimana-gimana terus ngelihat anak geruduk-geruduk terlambat. Nah, bagaimana cara panjenengan menanamkan budaya positif itu pada anak-anak yang terlambat tadi? Itu saja. Ya, terima kasih. Waduh. Tarik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kan saya warahmatullahi menjawab wabarakatuh. pertanyaan dari Bu Anggi. Kok ya pas angel pertanyaannya. Enggak Pak, itu kasus umum Pak. Kadang kan kita moodnya dari rumah sudah jelek, terus yang terlambat banyak, itu terus menerapkannya itu gimana? Baik, di sini saya akan memaparkan cara-cara menerapkannya. Sebelumnya ketika kita ada permasalahan di sekolah, intinya kemarin itu dari pembelajaran yang kita peroleh di kelas kami, yaitu semua Bapak Ibu guru di dalam satu sekolah harus kompak, harus saling kolaborasi. Yang pertama itu, biar nanti untuk penanganan anak ini kita bisa bersinergi bersama. Yang kedua, ketika kondisi banyak seperti itu, ya kita harus memasukkan mereka ke dalam satu ruangan khusus untuk mereka dan kita bina mereka. Nah, sebelumnya memang sebelum kita bina, kita harus di masing-masing kelas, mungkin hanya usul dari kami Pak Mail dan Bapak Ibu guru dari guru penggerak, di masing-masing kelas ini harus ada yang namanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, harus ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini tahapannya, tarafnya sudah agak lebih tinggi ketimbang tata tertib yang ada di kelas. Nah, keyakinan kelas itu levelnya agak di atas dari tata tertib yang ada di kelas. Jadi dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu guru, wali kelas, singkatnya secara simpel mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Duan atau Bu Eni ataupun Bu Tias, tapi secara singkatnya saja saya jelaskan. Di keyakinan kelas ini siswa akan diajak untuk membuat suatu Bu Yuan membuat suatu kesepakatan, secara bersama-sama yang kesepakatannya. Jadi kesepakatannya kita buat bersama-sama dengan anak-anak juga sendiri yang menentukan. Itu keyakinan kelas. Jadi kita
Oke, monggo Bu Yuan. Ya, mungkin saya bisa menambahkan. Jadi keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama. Jadi antara siswa dan guru. Sama ini saya sendiri nih yang pernah melakukan bukan apa ya kesalahan, karena yang membuat kesepakatan itu adalah yang menentukan saya. Padahal ternyata itu tidak tepat gitu. Seharusnya kita buat secara bersama-sama antara murid dan guru. Ada tanda tangan antara mungkin ketua kelas dengan wali kelas, disepakati semuanya. Jadi satu kelas seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yuan dan juga teman-teman dari TGP yang lainnya. Dengan adanya pemaparan lewat Zoom tadi, saya mendapatkan wawasan baru atau ilmu baru mengenai bagaimana menangani atau menindaklanjuti siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan saya juga akan terus mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari saya. Dan semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi guru-guru yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.